Oke, halo guys, and welcome back to AF Cellular Channel. Sebelum lanjut nonton videonya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah. Karena dengan klik tombol subscribe berarti kalian sudah berpartisipasi untuk mendukung channel ini agar bisa lebih berkembang lagi. Klik subscribe itu gratis kok guys. Saya beri waktu 3 detik untuk kalian klik tombol subscribe. Terima kasih atas dukungannya dan selamat datang di AF Cellular Channel. Oke, udah lama banget ya nggak bikin video lagi ya. Sorry buat para subscriber AF Cellular Channel. Saya mohon maaf karena sudah lama banget kita nggak ada konten baru. Oke, kali ini saya akan coba membahas satu hal ya, yang belakangan ini tuh sering banget saya temui, yaitu tentang bagaimana sih caranya ngecas HP yang benar. Nah, banyak yang sering bertanya kepada saya, dimana kok kadang ada yang beli charger itu masuk tapi ngecasnya lama. Ada juga yang beli charger kok malah dayanya itu malah berkurang. Terus ada juga yang beli charger, beli kabelnya juga, tapi ini nggak sama speknya gitu. Dan ya efeknya juga bakal ke pengisian daya di HP-nya juga kan ya. Oke, kali ini saya akan coba jelaskan. Gini, dasarnya gini. Bentar, saya lihat referensinya dulu. Pada dasarnya gini ya, setiap HP itu punya yang namanya charger sendiri. Maksudnya gini, misal iPhone itu dia punya pengisian daya yang dinamakan dengan power delivery atau biasanya disingkat dengan PD, power delivery. Kemudian Oppo atau Realme itu dia punya flash charge. Nah, untuk Samsung dia juga punya yang punya dia sendiri. Nah, bagaimana ketika kita misalkan charger orinya gitu rusak, kita mau ganti charger, atau kita chargernya hilang atau bagaimana gitu ya, terus kita mau beli charger lagi. Nah, caranya gini, kita sesuaikan charger itu dengan HP kita. Misalkan HP kalian iPhone, ya kalian cari charger yang ada keterangannya bisa untuk mengisi daya power delivery atau PD. Contohnya seperti ini. Ini punya produk yang mana? Army Home. Saya buat contoh ini aja. Nah, ini ada di belakang keterangannya ini. Nah, ini ada tulisannya power delivery 18 watt. Nah, seperti ini. Berarti charger ini bisa digunakan untuk ngecas si iPhone. Untuk HP lain bisa nggak bang? Bisa. Tapi biasanya kurang maksimal aja gitu. Ya bisa cepat, cuman tidak secepat charger orinya gitu. Nah, kalau ini untuk ngecas iPhone ini cepat, karena kan power delivery itu kisaran dayanya hanya butuh 18 watt, tapi sebenarnya dia sudah fast charging ya. Nah, ini perlu diingat lagi, kalau ketika membeli kepala charger atau membeli kabel datanya, membeli kabel charge-nya, tolong disesuaikan dengan HP-nya ya. Kalau HP kalian tidak mendukung fast charging, lebih baik kalian beli charger yang biasa aja. Jangan membeli charger yang fast charging. Beli
Misalkan HP-nya tidak bisa untuk fast charging 50 watt, tapi kalian maksa untuk membeli charger yang fast charging sampai 65 watt atau sampai 120 watt. Jangan, sesuaikan dengan HP kalian. Lihat di charger orinya itu speknya hanya berapa watt, 25 watt kah, 20 watt kah gitu. Karena apa? Efeknya nanti akan ke HP-nya. Sayang HP-nya. Ya kalau misalkan orang kaya sih mau ganti-ganti itu sih nggak masalah ya. Cuman kalau saya sih ya sayang aja sama HP-nya. Lebih baik kita sesuaikan dayanya dengan HP kita sesuaikan dengan HP kita, biar apa? HP-nya awet gitu. Ya. Jadi untuk iPhone itu kita butuh yang power delivery seperti ini. Ini juga bisa dipakai untuk iPhone seri berapapun bisa ya. Tapi kalau iPhone kan lebih baik pakai charger. Oke, jadi untuk iPhone kalau bisa pakai yang power delivery atau charger orinya iPhone. Cuman kan mahal ya. Kalau kita mau cari charger lain untuk iPhone, cari yang ada tulisannya power delivery. Nah itu bisa dipakai dan fast chargingnya nanti bisa kepake. Kemudian untuk Qualcomm, nah Qualcomm ini biasanya ada di HP Android. Qualcomm yang prosesornya Snapdragon itu kan produknya Qualcomm. Itu bisa seperti ini. Ini produknya dari Vivan ya, kebetulan bukan disponsori loh, memang ada produknya. Cari yang ada tulisannya Qualcomm fast charging. Nah ini bisa dipakai untuk di kebanyakan HP Android yang sudah mendukung fast charging dengan chipset buatan Qualcomm Snapdragon ya, bukan MediaTek loh ya, atau yang lainnya, punya Qualcomm sendiri. Biasanya ada kan di speknya HP itu kan ada ya mendukung fast charging tipe berapa gitu. Nah kalau Qualcomm fast charging ini bisa dipakai di hampir semua device Android yang memakai chipset dari Qualcomm, entah itu Oppo, Realme, Xiaomi, Samsung, Huawei, apalagi Infinix dan lain-lain, itu bisa pakai ini. Nah kemudian kalau misalkan kalian mau beli yang spesifik, oh HP saya Oppo, berarti saya harus cari yang ada full flash charge-nya, itu juga bisa. Kemudian kalau saya pakai HP-nya Samsung, saya harus cari charger yang adaptif fast charging, itu juga boleh. Lebih baik disesuaikan dengan HP-nya. Kalau HP kalian Oppo ya cari yang full flash charge. Kalau HP-nya Samsung cari yang adaptif flash charge. Di setiap charger itu pasti ada spesifikasinya kok. Kalian harus bisa baca, tanya ke mas counternya atau ke tukang counternya, kalian tanya ini bisa buat ini enggak, ini cocok buat ini enggak, kayak gitu. Dan yang perlu dipahami lagi gini, misalkan saya punya charger standar kayak gini, ini bisa nggak dipakai? Bisa, tapi kurang maksimal. Nah seperti yang saya bilang tadi di awal, kalau HP kalian biasa nggak ada fitur fast chargingnya, lebih baik pakai yang seperti ini, charger yang biasa. Ini kebetulan punya Vigen, ini yang biasa aja, bisa dipakai, bisa. Ini bisa dipakai di HP yang fast charging, bisa, tapi kurang maksimal. Kalau dipakai HP yang di non fast charging, bisa. Jadi kita lihat spek HP-nya gimana, baru kita lihat cari chargernya yang cocok. Jangan dipaksakan. Kalau tidak bisa fast charging, kalian paksakan ke fast charging, HP kalian yang jadi masalahnya nanti, kasihan HP-nya gitu. Dan satu lagi, kalau kalian beli yang misalkan yang standar seperti ini, ya kabelnya jangan beli yang bagus-bagus. Beli aja kabel yang 10 ribuan atau 15 ribuan. Jangan kalian beli
kepala chargernya yang fast charging katakan 65 watt, tapi kalian beli kabelnya yang biasa aja, yang hanya mampu support sampai 20 watt atau 15 watt, yang nggak maksimal nanti masuknya gitu. Jadi kalau kalian beli charger yang standar, ya beli kabelnya yang biasa aja, yang support paling tidak 15 watt atau 20 watt lah. Kalau kalian beli charger yang seperti ini, ya ini kan lumayan harganya, speknya juga lumayan. Terus kalian beli kabelnya itu yang 10 ribuan, 20 ribuan, ya sayang ininya, sayang kepala chargernya. Jadi dari sini dayanya besar, ketika masuk ke kabel dayanya mengecil kayak gitu. Jadi kalau beli kepala charger yang dayanya gede, ya otomatis kalian harus beli kabelnya yang bagus juga, yang bisa support si kepala chargernya ini, biar dari sini besar dayanya, keluarnya juga besar kayak gitu. Nah, kalau yang biasa aja sih bisa pakai yang kayak gini ya. Ini punya Vigen juga. Ini yang biasa aja, yang standarnya ini bisa sampai dengan dia buat fast charging bisa dayanya sampai 2,4 ampere. 2,4 ampere ya lumayan cepat lah ya. Tapi kalau kalian beli kabel yang seperti ini, usahakan beli kepala chargernya yang agak lumayan. Contohnya yang kayak gini. Ya, yang ya setidaknya bisa mendukung fast charging lah ya. Jadi keduanya ini harus seimbang. Jangan ininya bagus, ininya biasa, atau ininya bagus, ininya biasa. Outputnya nanti yang akan menjadi taruhannya di situ. Katakan dari sininya kenceng, ininya yang biasa, dia melambat. Atau ininya kabelnya kenceng, dia bisa menyalurkan powernya kenceng, tapi ininya biasa aja, ya sama aja, nggak maksimal juga. Jadi keduanya ini harus sama. Ya memang agak mahal, memang agak memakan biaya, tapi kan ya bisa lebih memaksimalkan dalam pengecasan nantinya. Itu ya. Semoga bisa dipahami apa yang saya jelaskan. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti akan saya jawab. Itu. Baik, terima kasih untuk semuanya, dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kalau ada yang mungkin penjelasan saya salah, silakan dikoreksi di kolom komentar. Dan komentarnya kalau bisa yang positif ya, jangan yang menghujat. Oke? Sekian dari saya. See you on the next video. Bye-bye. Oke, ada yang kelupaan. Satu hal lagi yang perlu dipahami ya. Kalau misalkan HP kalian itu tidak support fast charging, kemudian kalian memakai charger yang fast charging, dayanya masuk nggak bang? Masuk, tetap masuk, cepet, tapi biasanya itu kosong. Jadi misinya cepet tuh, katakan dari 30% sampai 100% itu hanya 30 menit gitu, tapi habisnya nanti cepet banget, sampai katakan biasanya tahan sehari, ini paling cuma tahan setengah hari, karena habisnya itu cepet, kan dayanya itu kosong kan, tidak berisi gitu loh. Kalau bahasa Jawanya tuh kopong, jadi dayanya yang masuk itu bohongan, hanya bohong aja, tidak real gitu loh, kayak gitu ya. Jadi sesuaikan HP dengan chargernya. Satu lagi, kalau bisa ketika ngecas HP itu jangan dibiarkan sampai dayanya terisi maksimal 100%, karena percaya nggak percaya itu akan mengurangi umur baterai HP kalian. Kalau ngisi itu ya standarnya itu biasanya ada limitasi di 80 atau 85% itu sudah dicabut. Kalau bisa seperti itu. Kenapa? Biar umur baterai HP kalian tuh lebih lama gitu. Kalau mau diisi 100% ya silakan aja, tapi umur baterainya nanti itu akan semakin pendek.
Jadi kalau mengisi misalkan sampai 80 atau 85% aja itu kalian cabut. Dan jangan dibiarkan sampai ditinggal tidur atau ditinggal ngapa-ngapain sampai kadang kelupaan nggak dicabut. Ya memang ada HP mahal yang punya fitur bisa bisa memotong arus sendiri, itu ada. Tapi itu kan nggak semuanya ada. Memang ada yang kayak gitu, ada yang HP-nya punya fitur bisa motong arus. Kalau sudah penuh ya sudah, dia keputus sendiri, itu ada. Cuman itu kan HP mahal atau charger yang mahal gitu. Itu aja sih saran saya.